Shalom alaihim Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak para sahabat Petra yang diberkati Tuhan. Kita bertemu lagi di dalam renungan embun pagi bersama saya, Pendeta Purwantoro Kurniawan dari Gereja Kristen Jawa Ambarukmo, melalui Radio Petra pada gelombang 105.7 FM yang senantiasa mengumandangkan kasih dan perdamaian. Dengan sesanti, sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Memasuki saat ini, Rabu 21 Februari 2024. Dasar Sabda Tuhan dengan tuntunan tema Sabdanya adalah perisai berdasarkan Amsal 30 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau berikan hari baru. Tatkala dalam segala keberadaan hidup kami, Engkau berikan kami kekuatan untuk bisa bangun dari tidur. Baik kami dalam keadaan baik maupun ketika kondisi fisik ada dalam kelemahan karena sakit penyakit, dan juga ketika masih dalam pergumulan. Namun Tuhan, Engkau berbelas kasih, Engkau tetap menyertai kami, dan Engkau menganugerahkan sabda. Kami siap untuk mendengarkan. Roh Kudus bekerja menolong kami untuk dapat menghayati, memetik hikmah, dan melaksanakan kehendak Tuhan. Sehingga kami membuka hati dengan Roh Kudus yang bekerja. Dan menjadi berkat bagi kami karena kami menaikkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Sabda Sejati. Amin. Demikian sabda Tuhan. Amsal 30, 1 sampai dengan 9. Perkataan Agur bin Yake dari Masa. Tutur kata orang itu, aku berlelah-lelah ya Allah. Aku berlelah-lelah sampai habis tenagaku. Sebab aku ini lebih bodoh daripada orang lain. Pengertian manusia tidak ada padaku. Juga tidak kupelajari hikmat, sehingga tidak dapat ku kenal yang Maha Kudus. Siapakah yang naik ke surga lalu turun? Siapakah yang lelah mengumpulkan angin dalam genggamannya? Siapakah yang lelah membungkus air dengan kain? Saya ulang dari ayat 4. Siapakah yang naik ke surga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamannya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapa namanya dan siapa nama anaknya? Engkau tahu. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi firman-Nya, supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggapnya pendusta. Dua hal aku mohon kepadamu. Jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarlah aku menikmati makanan yang telah menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Demikian pewartaan sabda Tuhan yang berbahagia, ialah setiap orang yang mendengarkan sabda Tuhan, memetik hikmahnya dan memeliharanya.
dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Bapak Ibu saudara sekalian, memasuki masa Prapaskah yang pertama ini kita diingatkan tentang sabda Tuhan adalah perisai. Untuk saat ini kita memang sangat jarang melihat prajurit-prajurit atau tentara-tentara membawa perisai. Pada zaman dahulu, seorang prajurit wajib membawa perisai, yakni alat kelengkapan diri di dalam peperangan. Kalau zaman sekarang kita sering melihat anggota kepolisian dalmas, pengendali massa, ketika ada demonstrasi, di mana alat ini digunakan untuk tameng terhadap lawan atau pihak lawan, dari pihak lawan. Bisa digunakan untuk menahan serangan lawan dengan panah, benda tumpul, benda tajam, atau mungkin juga dengan tangan pihak lawan untuk melindungi diri. Nah, soal melindungi diri ini Bapak Ibu Saudara juga tidak mudah bagi prajurit. Ia harus melatih diri tentang cara menggunakannya. Jadi tidak semata-mata untuk digunakan melindungi diri, namun melindungi diri ini bisa tidak ada artinya kalau tidak tahu cara menggunakannya atau tidak tahu persis spesifikasi perisai itu sendiri bagi orang yang menggunakannya. Maka kalau kita belajar tentang bagaimana Agur bin Yage dari masa, ia adalah seorang yang oleh para peneliti kitab suci, pribadi yang senang menghimpun kata-kata bijaksana untuk membawa dia menemukan hikmat. Ini merujuk juga selaras dengan Lemuel yang tertuju pada Raja Salomo. Kita tahu ia adalah pribadi hamba Tuhan yang penuh dengan kebijaksanaan, namun bukan kebijaksanaan secara duniawi. Ia mempertanyakan apa arti hidup yang telah diperoleh orang. Kalau hikmatnya itu tidak ditemukan di dalam Tuhan, maka akan menjadi sia-sia. Setinggi apapun orang berjuang, tidak akan ada artinya menemukan dan menggunakan hikmat kalau orang tidak menggunakannya atau kemudian tidak membangun kesadaran keimanannya atau hidup spiritualitasnya hanya didasarkan pada Tuhan Sang Pemberi hikmat. Dua hal yang mau saya sampaikan Bapak Ibu berkaitan dengan sabdanya adalah perisai sebagai tema pada saat ini. Yang pertama, dari sabda Tuhan kita belajar, justru kita diajak oleh Agur bin Yage tentang bagaimana pribadi-pribadi yang berjuang di dalam hidup untuk menemukan, katakan, hikmat, bijaksana, kemampuan, kepandaian, kecerdasan, apapun, justru menjadi orang-orang yang mawas diri. Tuhan memperlengkapi hidup ini dengan banyak hal bagi kita. Namun kalau kita tidak tahu makna dari apa yang Tuhan perlengkapkan dalam hidup ini, rasanya akan tidak ada artinya. Mawas diri ini menjadi penting bagi kita untuk berefleksi. Dan setiap kita mendengarkan sabda Tuhan, berarti kita diajak untuk menjadi pribadi-pribadi yang mawas diri. Supaya kita mengenal betul, mengerti betul, memahami dengan benar apa yang Tuhan firmankan. Karena ia akan menjadi sarana bagi kita untuk merasa terlindung, merasa aman. Kalau kita menghayatinya dengan benar, memahaminya dengan benar. Ini adalah benar-benar sabda yang membawa kita menolong untuk tidak menjadi pribadi-pribadi yang kemudian tinggi hati. Dan ini menjadi bagian yang kedua dari sabda Tuhan pagi ini. Sabda Tuhan sarana bagi kita setelah menyadari dan berefleksi, lalu tidak ada niatan untuk memfungsikannya justru dengan kesombongan. Kita seringkali merasa menjadi orang yang paling baik, merasa orang yang paling benar, suka menunjuk-nunjuk orang. Bisa saja itu terjadi.
Atau mungkin bahkan kita menjadi orang yang kemudian menjadi menutup diri karena merasa firman Tuhan ya untuk dirinya sendiri, nggak peduli orang lain, yang penting saya melakukannya. Bisa saja demikian. Maka Agrippina ini bertanya di dalam dirinya, apa artinya semuanya ini? Ia memohon kepada Tuhan agar dijauhkan dari kecurangan, dari kebohongan, dari sikap tinggi hati, kalau sudah menerima sesuatu ya lupa diri, atau bahkan menghujat Tuhan. Tidak. Ia justru dengan bertanya tentang siapa Tuhan, siapa dirinya, ia berjuang untuk menjadi pribadi yang rendah hati setelah menemukan hikmat Tuhan, dan ia temukan itu di dalam sabda Tuhan. Maka ringkasnya Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih dalam Tuhan, para sahabat Peter yang diberkati, sabda Tuhan yang kita dengarkan justru menolong kita untuk menjadi pribadi-pribadi tahu betul dalam bimbingan Tuhan tentang kehidupan itu apa. Lalu kita mau berbuat apa dengan kehidupan? Firman Tuhan itu akan kita refleksikan agar kita tahu menggunakannya, memfungsikannya. Maka di sini letak penting fungsi dari kebenaran sabda Tuhan. Menolong orang untuk menjadi pribadi-pribadi yang tidak serampangan, tidak euforia, dan tentu saja terus berjuang di dalam kebaikan, kebenaran, tidak ada kecurangan, tidak ada kebohongan, apalagi tinggi hati. Maka ketika datang pencobaan, penggodaan, ujian hidup dari segala arah, kita akan bisa menangkalnya. Karena kita memiliki perisai yang kita gunakan dengan baik, benar, dan tentu saja meyakinkan diri ini merasa aman, merasa terlindung. Karena Tuhan yang memberi perlindungan, karena Tuhan yang menolong kita untuk yakin mantap terhadap berbagai serangan yang ada. Entah dari orang lain, entah dari kuasa kegelapan, entah dari peristiwa hidup yang tiba-tiba saja muncul dan terjadi, kita sudah lebih dahulu disiapkan oleh Tuhan. Tidak terlena ketika hidup ini dijalani dengan ada sesuatu hal yang membawa kita dalam pergumulan persoalan yang tiba-tiba datang. Dan perisai ini justru memperlengkapi kita menjadi pribadi-pribadi siap, teguh, kuat, dan berpengharapan karena ada dalam naungan rahmat Tuhan yang memberi rasa aman, memberi kelegaan, dan memantapkan langkah hidup dengan iman yang teguh, iman yang kuat. Maka inilah yang juga kita hayati di dalam kebenaran sabda Tuhan. Sebagaimana penulis Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Semoga sabda Tuhan menyemangati kita melaksanakan tugas kewajiban hari ini, karena sabda Tuhan menjadi perisai dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu. Tuhan beri kami kesempatan dan waktu dengan sabda Tuhan yang mengingatkan kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang terus setia kepada Tuhan. Karena kesetiaan Tuhan hadir dengan sabda. Menguatkan kami untuk terus berproses di dalam hidup ini dengan mawas diri. Sabdamu memperlengkapi kami untuk menjadi pribadi-pribadi setelah mawas diri, tahu betul tentang arti kehidupan dengan segala persoalan yang ada, dengan segala harapan yang ada. Jadi pribadi yang murni hati, tidak tinggi hati, tidak ada kecurangan, tidak ada kesombongan, tidak ada kebohongan. Kami berjuang di dalam kebenaran sabda yang terus Tuhan anugerahkan agar kami dapat menjalani hari-hari baik pemberian Tuhan dengan optimis. Karena kami merasa aman,
dan merasa terlindung. Karena Tuhan yang memberi rasa aman, Tuhan yang melindungi kami. Sehingga Engkau berkenan kami melanjutkan tugas kewajiban dalam perjuangan kehidupan ini. Baik dalam kehidupan rumah tangga, pekerjaan, kewirausahaan, belajar, interaksi sosial, aktivitas kegiatan gereja, dan banyak yang kami lakukan dalam pengabdian kami masing-masing. Kami berpegangan akan kebenaran sabda Tuhan. Pada kesempatan ini Tuhan, kami mohon kelangsungan berkat-Mu untuk hal baik yang terus diupayakan bangsa dan negara kami dalam mensejahterakan rakyat. Perjuangan untuk hal baik di dalam peduli pada lingkungan hidup, seiring dengan perubahan iklim yang mengancam umat manusia. Berkat Tuhan, terus Engkau nyatakan, Engkau anugerahkan pada bangsa dan negara kami ketika mereka-mereka yang diberi tugas oleh negara mewujudkan hal baik untuk kemajuan bangsa. Khususnya untuk penyelesaian rekapitulasi hasil pemilihan umum. Di tengah banyaknya keprihatinan, karena berbagai persoalan, keadilan Tuhan akan hadir untuk perjuangan baik melalui mereka-mereka yang diberi tugas amanat rakyat melaksanakan hal baik pula untuk hasil pemilihan umum dengan hasil yang baik dan bermartabat pula. Mereka-mereka menjadi wakil rakyat, presiden-wakil presiden yang memimpin bangsa dan negara Indonesia. Kau perkenankan melaksanakan tugas, hindarkanlah dari segala bentuk kecurangan, sehingga kami merasakan betul tentang indahnya kehidupan Indonesia dengan segala keberagaman, hasil yang baik untuk meningkatkan harkat martabat derajat kehidupan bangsa dan negara Indonesia, baik di dalam negeri maupun terhadap bangsa-bangsa lain di luar negeri. Tuhan Bapa di surga, saudara-saudara kami bergumul dengan kondisi sakit, persoalan perekonomian yang masih mendera, kekhawatiran berlebihan yang membuat kehidupan ini merasa tidak nyaman. Engkau Tuhan yang terus memberi kekuatan secara khusus. Engkau Tuhan yang terus memberikan anugerah, kasih karunia dan rahmat. Sehingga saudara-saudara kami dengan segala pergumulannya tetap kuat dan tegar. Kami mohon berkat-Mu secara khusus warga GKJ Ambarukmo, Ibu Sri Suciawati, Yusafat Muhammad Arifin, yang opnam di Rumah Sakit Harjolukito, Ibu Rini yang dari warga GKJ Ambarukmo yang opnam di Rumah Sakit Bethesda, dan juga anak kami Fani, warga GKJ Ambarukmo, juga saudara kami, orang tua kami, Ibu Sulasmi Harinto yang juga kembali opnam di Rumah Sakit Bethesda setelah perawatan di Rumah Sakit Sarjito, juga untuk Bapak Ari Suswanto dalam perawatan karena kondisi sakit ada di Rumah Sakit Sarjito. Dan bersyukur Tuhan berikan kelancaran operasi atas diri Bapak Bambang Subandrio, warga GKJ Logandeng, Tuhan berikan pemulihan pasca operasi. Tuhan berkenan memberkati saudara-saudara kami dengan layanan tenaga medis. Keluarga juga Tuhan teguhkan dengan semangat melayani. Kekasih-kasih kami yang bergumul dengan usia lanjut, Tuhan juga berkati senantiasa dengan keteguhan iman. Segala puji hormat kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Sehingga segala sesuatu Tuhan anugerahkan dengan keteladanan doa restu untuk anak cucu anggota keluarga siapapun kami generasi muda. Mu juga teguhkan dengan iman yang kuat, menghadapi persoalan pergumulan dengan perisai sabda Tuhan, hingga kami menyambut sabda-Mu dengan penuh sukacita, dan kami akan jalani kehidupan ini juga dengan penuh sukacita, karena syukur dengan pengharapan yang Tuhan anugerahkan, mengokohkan semangat hidup kami. Berkati Radio Petra untuk layanan bagi banyak orang, sehingga senantiasa mengumandangkan kasih dan perdamaian dengan segala program yang diwujudkan. Demikian ya Tuhan pokok doa yang dapat kami naikkan kepada-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena bimbingan Roh Tuhan yang kudus, kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu saudara sekalian, anak-anak yang terkasih, yang senantiasa diberkati Tuhan, para sahabat Petra yang setia di dalam menghayati kasih karunia dan rahmat dari Tuhan melalui layanan
Radio Petra 105.7 FM. Hal yang dapat saya sampaikan dalam renungan Embun Pagi, edisi Rabu 21 Februari 2024. Bila saya, Pendeta Purwantoro Kurniawan dari Gereja Kristen Jawa Ambarukmo, di dalam menyampaikan hal yang tidak berkenan, saya mohon maaf, dan saya undur diri dari renungan Embun Pagi untuk berjumpa di lain kesempatan.